Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, jamaah pengajian dalam Sabtu Siti yang hormati. Pandemi-pandemi sudah ucap syukur alhamdulillah bahwa dalam semakin dikit yang barangkali masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pelinggi bapak-bapak, ibu-ibu belum hadir di acara semakin dikit karena tanpa nikmat sidura dikit mustahil yang barang pelinggi kalau hadir di acara pengajian dikit. Kedua sudah terberok bersalawat sallallahu Muhammad Allahumma salli wa sallim. Bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, semalam biasa setiap dalam Sabtu sedang teman yang mulai pengajian riok-riok dulu baca Fatihah, menembe tetawasul di balik Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bareng sahabatnya serta seluruh keluarganya. Syaulillahi lahumul Fatihah. Kedua kepada keluarga yang para pelinggi mungkin masih sakit pada kesempatan ini, baik sakitnya si suwe ataupun si guruna sakit, mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dijalinnya kesehatan, dijalinnya kesabaran. Syaulillahi lahumul Fatihah. Selanjutnya dibalik keluarga yang para pelinggi si sampun berjulu bilin yang para pelinggi, mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa salahna, nerima segala amal ibadahna, nulung datuk sebab udah sisina. Syaulillahi lahumul Fatihah. Ya Bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang yang hormati, karena profesi tiang pada kesempatan semakin ini adalah semoga pengganti dengan Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzahar Bukhari Muslim. Maka oleh karenanya semakin ini perlu yang ingatan kepada tiang para peliki bahwa pengajian terlaksana ini adalah mudah-mudahan tetap istiqomah. Laman pengajian demi pengajian, mudah-mudahan arah berumbu keilmuan serta berumbu amal. Karena bapak-bapak tiang bahwa pengajian setelah laksana ini kurang lebih mungkin sekitar 5 tahun umur nawab. Jadi alhamdulillah yang pelinggi diajakin nabi-nabi milih doa. Karena tujuan utamanya adalah untuk temau pada reda laman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebuah kebaikan amun kita pada beliau saling ajakin di TV baru. Amun masa-masa kita masuk surga dan bau merapasan Nabi udkhulul jannah bisalasila. Masuklah kamu ke dalam surga dengan cara berantai. Arti berantai ini terus saling anton, kita saling pada. Arah batur saja dengan ngaji main ajakin beliau kepada beliau. Karena tugas utamanya adalah sebagai penyampai. Mana Nabi sampaikan liyuballigha syahidu minkumul ghaib, bahwa dengan sehadir pengajian nunuli di balina neberajakan tujuan utamanya adalah nanti pada termasuk dengan si soleh dengan si baik. Bapak-bapak yang ibu-ibu tiang mungkin sampun sampang si para Al-Mukarram sebujur-jujur bahwa tiang orang pelinggi dalam melaksanakan amal ibadah sehari-hari itu mungkin bau langsung ngadu Al-Quran. Itu mungkin bau langsung membayar dalil Al-Quran. Yang kita paham tadi adalah penembe dasar hukum tadi adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis. Kedua adalah Al-Hadis, kedua adalah arana ijma'. Si keempat adalah qiyas. Nah, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, amun Al-Quran ingin kadu langsung, apalagi kita dengan sasang ditentuk kenena. Luwe antara itu bahkan
dapat dipaham tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini ya berbahasa bahasa Arab, bahasanya sangat tinggi, kurang-kurang harus minimal beberapa ilmu terkuasai namun mengerti tentang Al-Quran. Amun terkadang amal ibadah langan Al-Quran, karena Al-Quran ini contohnya sholat. Sholat niki dinarah kejelasan maka tulak nuluk nungki niki dinarah Al-Quran. Mbe dinarah langan hadis serta kawal ulama. Jadi menarah kalau pelinggi harap dalil Al-Quran lingna badak memang dinarah Al-Quran. Bapak-bapak yang ibu dan yang paham bahwa di Islam nara Al-Quran. Amun selapuna tersebut Al-Quran dina mungkin luwih nara 30 juz. Coba dibandingkan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi dikisi luwihna. Mulai contoh kecil Sahih Bukhari kitabna bega tebalna. Liman Sahih Muslim, liman Mu'atta, macam-macam kitabna, sehingga kitab hadis itu sangat sineluih. Arak Sahih Bukhari, arak Sahih Muslim, arak Sunan ngaranna. Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, niki kitab-kitabna. Kitab dengan kitab hadis. Jadi amun tolong umpama aku nara Al-Quran, maka tiang yakin ditebau bacana sebulan penuh kita mati dan mungkin bau. Nah inilah bapak-bapak tiang yang menara si kedua karena hadis. Nabi dan hadis ini adalah seluruh perkataan Nabi, seluruh perbuatan Nabi, seluruh sifat-sifat Nabi, serta pengakuan Nabi si bau terbina jadi landasan hukum. Ia dikelihatkan hadis. Iki bapak-bapak yang ada pada maklum sehingga dia peligiatan membeda dalilnya wirip membeda dalilnya misalnya tinggi langsung yang ibadah ngumpi karena memang dia selabuna arah tonu. Contoh haji, amun haji yang ditahu kita Arafah Al-Quran kan dinara. Kata Arafat Arab lagu betaunya kan dinara. Mbe itu berketuaan, maka berketuaan lah kita dengan si memang mbe tahu posisi Arafah. Karena Arafahnya tahu dengan tokol, tahu dengan hukum. Amun dia tahu-tahu, nah berarti haji kan dinesa. Jadi sekali balik bapak-bapak ya, posisi dengan Al-Quran harus kebedaannya. Ya. Amun pelingin langsung copot ya ayat-ayat niki, misal qatilul musyrikina, bunuh orang-orang musyrik dong bilang jelu dengan di Nabi ada dengan di pedang kalau dimati dengan bilang jelu karena ayat ini ya. Nah oleh karena bapak-bapak yang ibu yang perlu temaklumin niki yang betul perlu karena belajar tentang ilmu agama. Amun pelinggi sanggup pelinggi siap karena memang kita adanya pegawaian makin anak jari dan minimal na tahu namberan hadis, tahu namberan hukum fikih, tahu namberan ilmu-ilmu si lain, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu tiang ya sinenau. Jadi bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, dasar hukum yang orang pelinggi si penabi adalah Al-Quran. Al-Quran ditebu langsung dapat yang kemudian tegin baik hukum, mbe tahu na sembahyang subuh coba ngumpul ke semua subuh, dia beli diet dia puter-pater bolak-balik, dia beli diet ngumpul tata cara dengan sembahyang subuh oleh Al-Quran. Mbe tahu nara perlu terpetai oleh Al-Hadis. Hadis ilah enggak apa makna. Apa sindiran Al-Quran maka hadis jelasannya. Lah hadis pun ternyata masih luwih perselisihan para ulama. Contoh bapak-bapak dan ibu-ibu dia, imam-imam nyebutannya bahwa dengan wuduna Syafi'i kan wuduna adalah sampai dari tangan sampai 2 siku. Ternyata ulama berbeda pendapatnya.
mbe setekeleh aran siku. Arak marana niki aran siku, arak marana ini aran siku. Kan beda-beda pendapat. Angkam kita di Mekah acara dengan duduk entah hai segelas kan cukup ya. Pelak-pelakan kan. Amunita tadi boleh sedang buka aja kan. Paling duit terbesar kita karena memang ya leitana kan luwe ai. Amun di Mekah apa juga paling sama di Mekah kan pecet luang jarum. Mar angin itu terikani dapna. Nah niki bapak-bapak yang sehingga banyaklah perbedaan pendapat ulama kaitan dengan hukum-hukum syiar yang mengarah ungkapan ikhtilaful a'immah rahmatan lil ummah. Perbedaan pendapat ulama ini sebenarnya adalah rahmat di balik tiang barang tinggi. Dia tulah pada pegecok amun ulama nang beda lina be si pelinggi si jauh dari itu Imam Syafi'i baya jauh dia tulah repot. Karena Imam Syafi'i bersentuhan laki dan perempuan tanpa laki hukumnya batal. Lagu Imam Hanafi ini batal ya. Apa sih batal? Amun berhubungan senak semama perlu batal. Sehingga yang orang tinggi anti tak aman ngubah kita pun terlalu tawaf paning Ka'bah. Sementara ni nama bercampur baur, ndak batasnya kan, ndak pembedana dengan tawaf di Ka'bah niki di nara beda. Sok teleka batal wudhu dah karena itu kekenturan. Lalu suruh idarat jalan molana. Pindah mazhab dulu semendah kenyakan tawaf sino sudah pindah mazhab ini ada mazhab Syafi'i dan ini itu tawaf sama dengan karena dan lingkaran tawaf batal dengan Pakistan datang dengan Turki macam selaku karena diarah dengan Nabi adana terpisah-pisah oleh karena bapak-bapaknya ya dah perlu ngaji tahu dah ya bau terpindah mazhab karena dalam keadaan Nabi adana darurat bau. Lalu karena darurat ini memang selakunya setangguang. Amun dia tekapkan ini bau ular, akan masuk negara ganti ketimbang tegin mati. Lagu dia kelebat. Lah ternyata mana ular lindung seperti cuma jaga kaitan misalkan dia ganggu salah kita. Berarti ini dalam darurat. Yang benar oleh kitab usul fikih ini pun ad-darurat tubihul maksurat, ya kan? Sesuatu yang darurat membolehkan apa-apa bawi tangguh, bila ditangguh kenyangkan dalam keadaan darurat. Ini narakanan lainan hanya iya. Lagu ingat hanya untuk nuduh lapar keduang ternyata sebiji terus kalau petani ya malik berarti ini di negara itu. Nah ini lah bapak-bapak yang ibu-ibu yang si perlu terpahamin karena si mangki ini dengan tetap keketuaan dong dalilnya Al-Quran ini kan dia peligi daya dalilnya kan Al-Quran ini adalah sebatas firman Allah si isinya nanti dijelaskan penjelasannya adalah di dalam hadis sebenarnya penjelasannya. Sehingga para ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli hadis niki tidak sembarangan nulung hadis. Yang benar-benar Imam Bukhari nara tuluk nalik saya Bukhari si mangkin terkenal niki sekipun hadis dhaif si Imam Bukhari. Nara itu benar kecuali hadis sahih dengan. Yang ngombe no punya telitinya. Jadi bapak-bapak dia menyebut sebuah hadis. Mana contoh ceritanya ini Imam Syafi'i lalu membaik hadis di pada selupuk-selupuk Syekh niki kebetulan pegawainya adalah ngarap bimbing. Begitu Imam Syafi'i datang di ceritanya, jadi Syekh niki pun karena bimbingnya ya kabur, angkatnya sorbannya suar ninjo. Marang perbahasan, bebe, liuna lah si bimbing sehingga berhari bimbingnya tulah kaning dia, tulah kaning petani penggembala niki serius anak si Imam Syafi'i lah bimbing doang pekuluh ni apalagi aku ni nak mikir bimbing pekuluh na si Syekh ni apalagi kita si manusia sebagai pikiran bimbing nak mikir doang pula ya tak pekuluh apalagi itu menolak sebut contoh
angkun menjaganya siaran ilmu hadis niki. Tetapi hadis saya dan dia pula itu belajar. Apa itu pelajarin? Arah hadisnya arahnya diroyah, arah hadisnya riwayat. Lagu si berkaitan dengan periwayatan hadis niki, maka ia kelihatan hadisnya diroyah. Arah kitabnya arahnya belajar dia al-jarhu wa ta'dil arahnya. Nanti tinggi tahu dong arahnya seperti itu ini. Jarhu wa ta'dil ini adalah ia menyebut arah dengan contoh arahnya umpama Abdullah. Saya Abdullah si jelasannya sedikit-sedikit. Apakah kira aja ada ndi? Karena syaratnya hadis setelah tebarannya sahih ada 5 syaratnya. Sebuah hadis untuk kelihatan sahih harus 5, tidak kanggo kurang lah ada 5. Amun kurang lah ada 5, tingkatan derajat hadis kedua ya. Arana hadis hasan. Tingkatan hadis yang paling bawah arana hadis dhaif. Anda menginginkan hadis sahih syarat penembena adalah sanadnya bersambung. Bilangan mau ulangan letna bilangan mau ulangan terus sampai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kelihatan sanadnya bersambung. Dina kanggo dina bersambung. Sida bilangan mau Ahmad bilangan mau Abdullah bilangan mau Ibnu Umar, sangka iya saya lu adil tak berarti ini adalah gampang dilihat kelihatan hadis saya putus sanadnya. Karena sanad ini nak kamu putus. Si kedua syarat hadis sahih ini adalah ia teriwayatan terjauh hadis ini dengan penembe arahnya dengan adil. Adil ini dinenggawi perbuatan maksiat, baik maksiat benci ataupun maksiat beli. Sangat sinawala. Amun dengan biasa kalau ya kira aja, maka ini bau utama siaran hadis sahih niki syarat kedua. Syarat keteluna adalah dengan si ngeriwayatan hadis niki adalah dengan si dobit arana. Aran dobit ini adalah otaknya cerdas. Ia tetap ingat, dia dikira lupa. Ya terlihat karena dobit tak tuntam. Tahu daran dengan saya tidak mau terus biasanya apalnya ya. Amun kani kita kan ada 10.000 orang kira namanya lupa. Makanya pertama golongan kelompok hadis sahih. Jadi yang benar lengkap syarat si 5 ini maka termasuk ya hadis sahih. Penembe baru adalah sanadnya bersambung. Si kedua adalah perawinya dengan si adil. Adil ini adalah dia jadi hakim doang. Jadi adil ini maksudnya adalah terjaga dengan sifat-sifat tercela. Apa juga sifat tercela oleh masyarakatnya terjaga. Contoh, dia jangan kasar dengan tercela. Misal teman tertujing kiri di masyarakat kita kan teman tertujing kiri. Biasa ketinggalan kiri berarti termasuk tercela. Dengan si riwayat hadis sahih dia bersifat sifat tercela. Si ketelu dengan dhamir. Si keempat hadis si sampean adalah hadis yang selaku dengan naunan. Selaku dengan naunan di nasas. Selaku dengan naunan ini hadisnya umum. Si keempat, si kelima adalah hadis yang nara ilah, nara cela. Nah, amunah lengkap dengan si lima ini, maka barulah hadis ini terlihat karena hadis sahih. Nah, ini kita nara luyan sahih. Bukhari yang paling kesadu antara ilmu hadis ini paling kesadu adalah sahih Bukhari, kedua sahih Muslim. Nah, inilah bapak-bapak yang amun ingin memahami sebuah sesuatu terus tiba-tiba langsung ingin copot hadis yang memiliki tengembun, maka insya Allah dia salah. Ya, jadi amun terpilih belajar dengan terusan. Kita baru beli belajar, entah sekedar belajar di YouTube. Mohon maaf bapak-bapak yang makikan YouTube apa pemilik depan tu yara. Saka siapa lu ngaji kita YouTube bukannya. Amun buka YouTube keruangan YouTube saya tetap belajar YouTube niki ini serapuna. Karena orang teroris dari YouTube niki kan
ajar ngerakit bom tiba-tiba ya rakit dah. Densus 88 ada itu. Nah niki bapak-bapak yang amun dengan ngaji lalu ngaji di sini memang dengan pada peguru lalu ngaji. Sehingga hukum atau amal-amalan si pelinggi laksana ini sesuai menurut ajaran yang barang pelinggi. Nah berikutnya bapak-bapak yang ini sepintas-sepintas ini karena untuk pelajarin hadis niki ini karena seminggu sekali itu belajar kan. Namun dengan belajar ilmu hadis ini tokol waktu bertekar sehingga bukaan hadis sikit sulit karena kita berkeluarga di darat kesibukan lainnya. Minimal yang barang tinggi nenau para cara semakin tinggi bahwa hadis yang ini ternyata hadis-hadis ini yang benar kemudian amun wasukul langan tingkatan setelu hadis niki berarti hadis itu hanya bertekadu. Misal hadis mardun menyebut kan, maka niki adalah hadis-hadis yang kanggo tegadu karena niki luian ajakna ketimbang teduna. Selanjutnya bapak-bapak yang si tegadu adalah ijma ulama. Ijma ulama niki merupakan konsensus menyebutnya. Pada sepakat ulama niki si tegadu. Karena mohon maaf bapak-bapak yang semakin itu tahu dah, semakin makin niki kan makin dengan belanja di nomor lain. Arah muamalah dalam Islam niki arah muamalah, arah jual beli. Ngumbe yang kita kanggo urusan ngubah kutetik diarah. Niki adanya dalam bahasan bab muamalah. Salah satu contoh muamalah niki harus baik ainin, menjual sesuatu barang si nyata si tempuh lagu mangkin ini coba beri perhatian dia lah dalam balik tiba-tiba datang dengan tertutup datang jajan apa nanti ngadu gerep lah ngono dengan dia mulai pedagang congok-congok sudah coba dah hari ini dia tak lalu memungguk malah kita kan makin dia caranya dalam pedagang yang benar perlu atur ya aturnya nasi majelis ulama ngumbe yang punya sehingga salah satu kasus arak dengan mesen barang lagu wahna pesenang beli yang 200.000 ternyata pinang tukang wajah binti pendulu kan dia berjorak-jorak ternyata kan. Nah nu arak kasusnya masih ialah si pinangna hukum ulama ngumbe hukum dengan mesen barang aja-ajaan jelasana hukumnya tono hukumnya adalah haram menjorak dengan minat dengan sakit karena Islam niki dalam sebuah usaha dasarnya adalah antarodin pada saling reda neluyan sedikit terserah pada saling reda niki siara. Nah bapak-bapak ya sumber hukum si ketelu adalah ijma ulama. Yes baca ke kitabnya itu jadi kitab Al-Quran dan kemudian penjelasan ampun dengan pedagang dalilnya maka yang dibawa ini adalah kitab para ulama i'anatul talibin yang pendapatnya tentang jual beli terus kemudian kitab-kitab lainnya untuk pendapatnya nikilah kaum ulama si sarina melalui hadis-hadis Nabi si sumbernya adalah Al-Quran niki caranya bapak-bapak ya sehingga Nabi si gawe tadi dia dulu terjemah Malik dia dulu kemudian mendalan Al-Quran amul Al-Quran dengan jual Nabi ada gerep di nara dia mungkin halaman kira bernara si nyebut bahwa kanggo haram bergerep di nara di Al-Quran ini mungkin karena itu adalah indukna isi Al-Quran inilah sejelasan si Nabi yang barang pelinggi sehingga itulah ayat metana dono cukup terbaca adalah kitabnya amun terbaca Al-Quran ini adalah ibadah yang ngombe pada langsung karena dia berbeda ilmu untuk langsung memahami tentang Al-Quran sehingga duit kejuaraan macam-macam lah kelecehan si arak timbulannya karena banyak perlu contoh arak dengan ngartian Al-Quran arak turis mesin di mbe tahun arah buat turis ini dia di negara jorak ini kan dengume karena niki tanpa ilmu turis warna ayat watini wazaitun buat turis nuhan turis lingna
Niki adalah pegawai sisa dia yang gawe. Niki pelecehan. Terus kita nerima menolak kelebat kita kan. Ada berita-berita tentang Islam kelebat kita mantu itu sebar temali. Niki seminar yang mana pergi pelek. Amun ada hal pelek sebelum diterima oleh HP niki dedek sebar yang malik alur dengan. Ini ada dengan anu badannya coba terbantu Pak Muslimnya dengan dia. Ada dengan sembahyang entahnya kebo kandang atas dia dengan atas impung sembahyang berarti kan dia jorak-jorak anggota kena sudah kelebat sudah bagi sini tadi ya bagi yang metong jago dengan anu Pak lalu kan kelebat sudah mantu kelebat temantu ya terkenal onya-onya bapak-bapak ibu-ibu makin dikit dengan sepapuna tangguang bapak terpun terkenal amunah terkenal linggih mantu ya sibuk kepeng duit-duit muna kepeng terus manapun youtuber ini kan ma'ata halilintar parane yang sedetik na namun 1.000 sedetik 1.000 kita dalam berdagang sebelum 1.000 enggak itu gaulnya sejeluk amunnya ada sedetik bayangkan amun 60 menit kalau ada semenit 360 detik kali 1.000 dia miliaran sebulan mana langan dia beli buka yen makanya namanya ini pas buka senang lalu buka tapi arana pepantuan si minat dan orang tinggi lali. Jadi bapak-bapak yang kedua adalah ijma' ulama. Para kawan ulama ini lah si kadunta. Apa li ulama biar dong terdengar katanya si menau cara mengambil hukum. Ini langsung lemak kemudian tekadu tidak mungkin. Jadi setekaduna adalah siwah jari melalui penalaran para ulama-ulama ini. Si keempat adalah qiyas. Qiyas ini para ulama masih ini para ulama pernah membanding-bandingkan hukumnya yang dinaraknya kemudian dibanding-bandingkan sehingga menjadilah dia sebuah kesepakatan masih ya kita lihat ada qiyas. Nah, qiyas inilah bapak-bapak ya si kemudian beda-beda pendapat para ulama. Luwe ulama beda pendapat tentang suku masalah. Ingumbe penarak beda-beda karena perbedaan itu oleh zaman Nabi wahyara perbedaannya cuman karena Nabi masih hidup mulai ibu ketuaan ngumbe Rasulullah boleh kena amun kade kan Nabi sudah tidak ada hampir kita berketuaan. Inilah para ulama inilah tahu kepada berketuaan. Niki bapak-bapak tiang sehingga amal-amalan setiap hari yakin yang barang pelinggih dia kena. Tidak sampai kemudian alat dengan datang nyala pelinggih. Ndi kunut dosa dengan jadi halangan lain perdebatan tentang kunut. Ini halangan lain. Dia tulak pada kejohang si pentingkannya ngundang kita terus-menerus melakukan ibadah, ngundang kita terus-menerus senang ani masjid, ngundang kita terus-menerus kelebat bangga ibadah sehingga alhamdulillah lah bapak-bapak yang ikut yang langalet musibah-musibah kita alami ini, alhamdulillah sampai saat semakin dikit yang berang tinggi tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Di langalet gempa lain 18 ya Allah hancur dengan daya gunung buih luluh lantah kita lebih baik alhamdulillah indah terlalu kemah doang di narasi nabi adana parah-parah terakhir corona dengan silainan yang nama pegawai hotel mati darat negawi kita alhamdulillah bakal kalah buah kaya ya kan. Alhamdulillah nikilah perlu tersyukurin bapak-bapak yang selaku neno adalah berkat yang barang melinggi. Al-Quran sebutana walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim abwaabas sama. Kan iki amun doa pada bagus insyaallah Allah akan menurunkan keberkahan dengan langit. Makanya kita ganggu benda terus melinggi ngaji. Terus beli ibadah si wirid silahkan wirid. Lalu subuh yang datang
israf sampai datang dengan dua terus. Silainan silahkan, ingat kewajibannya. Setiap pelinggi subuh lalu berusaha berniat. Niat si penembi adalah ya Allah aku sungguh berusaha ini adalah karena perintah pelinggi. Karena perintah ini adalah berusaha ini adalah perintah Allah. Sehingga setiap pegawai Anda ternilai ibadah. Pemunah wayana sembahyang dulu. Ini kalau petani kita kan jangan datang hampir maghrib sembahyang asar. Ini ibadah nanti kan. Jadi bapak-bapak yang ibu-ibu yang mudah-mudahan dengan terus tekun istiqomah marah niki maka insya Allah segala rahmat Allah mara bahaya bencana jauhana anle yang merapli khususnya masyarakat baju. Dia terganggu benda sila masjid di teramian setiap saat. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu si aktif di masjid linggih karena marjikan guru Fauzan si dulu kan Nabi Muhammad ini sekelam ini tamat baca Al-Quran dalam sholat. Kita mungkin kita bawa sekelam ya mungkin setahun makin linggih wahtaman le juz ke-16 olah alam wahtaman le surat Tuhan kali sebentar dan tutup. Mudah-mudahan puasa yang 7 bapak-bapak dia sehingga linggih tercatat sebagai orang yang pernah menamatkan Al-Quran dalam sholat. Dia bau sekelam minimal seumur hidup sekali. Nah, ini kira bapak-bapak dia, ibu-ibu dia. Jadi kesimpulan dalam pembahasan yang awal ini bahwa bapak-bapak yang ibu-ibu dia nabi subli gawe ini yang berdasar. Dasar penembi adalah dengan Al-Quran. Maka juga dengan ulama karena kita dimantap ilmu ulama. Kita mungkin sebutnya kita taklid, mukallid. Kita masih ngikutin dengan karena itu mungkin langsung berdakwah tiba-tiba hukum itu mungkin berfatwa. Nah, inilah bapak-bapak dia arah kawan ulama ini tebak ya kita kadis jauh sehingga alhamdulillah ialah amal-amalan ta. Nabi si sebutannya dalam kitab niki maka ya si sampaiannya si para tuan guru si ngajar niki. Oleh karena bapak-bapak yang sang mungkin setiap Sabtu dalam Sabtu dia terbau menyerap ilmu ini selapuna maka minimal satu ilmu tinggi amalan maka insya Allah para pasal Nabi man amila ilman kan warasahullah ilman malam ya'lam. Jadi ilmu si tinggi amalan niki bikin berumbuk jadinya karena tinggi amalan. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang sedang hormati, mudah-mudahan habis yang sampai dalam semakin niki yang sebagai teman di Tuan Guru Haji Zahar Bukhari arah manfaat khusus kepada yang pribadi dan seluruh para hadirin. Mudah-mudahan insya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjadi yang orang tinggi keimanan, kesempatan, sabar, walafiat. Selanjutnya sedang kepada berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal afata wat tuqa wal ghina wassalata alaina wadfa'na minal balaa wal fahsya ma la yanfa'u wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin subhanallah wa salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.